Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, manusia telah berdosa. Manusia sudah menghancurkan apa yang baik yang ditetapkan oleh Allah sebelumnya. Tetapi kendati pun manusia telah menghancurkan semua yang baik daripada Tuhan, telah mengkhianati, menyombongkan dirinya kepada Tuhan, kasih Tuhan tetap ada pada manusia. Allah tetap mengasihi manusia. Di sini kita melihat hal yang sangat penting berkaitan dengan eksistensi dan kehidupan dan relasi dengan Allah. Allah yang begitu baik itu masih tetap memperhatikan manusia. Anugerah yang besar masih diberikan kepada manusia yang berdosa, tidak main-main kepada Tuhan. Maka tema kita pada perenungan firman Tuhan hari ini adalah anugerah bagi pendosa besar, bukan pendosa kecil. Dan memang di dalam Alkitab tidak dibedakan antara pendosa besar dan dosa kecil. Tetapi yang saya ingin tekankan dari tema ini, bagaimana kita manusia telah begitu berdosa kepada Tuhan. Satu dosa saja tidak cukup sebenarnya untuk kita bisa datang kepada Allah. Tetapi dengan begitu banyak dosa, Tuhan tetap memperhatikan kita. Ini poin perenungan dari tema yang akan kita renungkan. Dan berdasarkan itu, mari kita memperhatikan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Dimulai ayat yang ke-8. Dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, mereka bersembunyi terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Poin dari bagian ini dua hal. Tuhan mencari manusia. Tuhan datang menemui manusia. Tetapi manusia bersembunyi dari Tuhan. Tuhan sudah menyatakan kebaikannya. Tetapi manusia tidak mau mengambil kebaikan Tuhan. Mereka malah bersembunyi. Dengan alasan berbagai-bagai alasan. Mereka bersembunyi di hadapan Tuhan. Tapi itulah realita yang terjadi di ayat yang kita baca. Setelah Tuhan datang kepada mereka, Tuhan bertanya, di manakah engkau? Pertanyaan ini datang kepada Adam selaku satu kepala keluarga, dua kepala perjanjian. Adam ditanya oleh Tuhan, hei Adam, engkau di mana? Itu pertanyaan bukan karena Tuhan tidak tahu Adam di mana. Tetapi adalah pertanyaan supaya Adam datang kepada Tuhan. Supaya dia bisa mengaku kepada Tuhan. Bahwa dia sudah berdosa, lalu dosanya menghambat hubungannya dengan Allah. Bukan hanya menghambat, menghancurkan dari sisi manusia, menghancurkan hubungannya dengan Allah. Tapi Tuhan datang dan mengingatkan kepada Adam. Tuhan bertanya kepadanya, di manakah engkau? Allah mencari manusia yang berdosa. Hari ini manusia dengan berupa cara yang dia inginkan, ingin mencapai, ingin mencari, ingin menemukan Allah. Tetapi bagaimana mungkin kita yang sudah memutuskan hubungan itu, lalu kita bisa datang lagi kepada Allah? Di sini kita belajar Allah yang datang menemui manusia. Bukan manusia yang datang. Justru ayat-ayat yang kita baca tadi, manusia bukan makin dekat mencari Allah, justru makin jauh daripada Allah. Kalau hari ini ada istilah manusia mencari Allah, menemukan Allah, itu konsepnya sendiri, itu persepsinya, keinginannya, bukan dari Tuhan. Betapapun jerih lelah manusia mencari Allah, tidak mungkin bisa menemukan Allah. Karena manusia ingin supaya ketika mencari Allah, sesuai dengan isi hati, sesuai dengan pikirannya. Kalau tidak sesuai, lalu dia berpikir itu bukan Allah. Inilah kita memperhatikan betapa Allah peduli, betapa anugerah diberikan kepada pendosa, dan dalam itulah kita memperoleh kehidupan. Kehidupan yang kembali yang sebelumnya tidak ada, sekarang menjadi ada kembali. Sebelumnya kita hancurkan, sekarang dipulihkan kembali. Tetapi mari kita memperhatikan lanjutan dari kronologi yang ada di ayat-ayat yang sudah kita baca. Ayat yang ke-11, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Saudara, dosa menimbulkan rasa takut berjumpa dengan Allah. Dosa menimbulkan rasa malu di hadapan Allah. Dosa menimbulkan manusia merasa terasing dengan Sang Penciptanya. Bukan karena ada tidak baik, tetapi karena manusia merasa dirinya sudah tidak bisa untuk terkoneksi dengan Allah. Dan memang itu adanya demikian. Ayat-ayat ini mengajar kita bahwa ketakutan, rasa malu, bahkan lebih kompleks lagi, kekecewaan, kepahitan, dan semua rasa yang dialami oleh manusia di dalam renggutan daripada kuasa dosa ini. Dimulai dari sini. Adam pertama-tama merasakan itu. Mengapa sebelum engkau berdosa, hai Adam, engkau tidak merasa malu padahal engkau sedang telanjang di hadapan Tuhan dan di hadapan istrimu Hawa. Tetapi sekarang setelah engkau berdosa, engkau merasa malu berjumpa dengan Allah karena engkau telanjang. Tetapi semua itu menggambarkan manusia sudah menyimpang daripada Tuhan. Jadi setiap rasa yang jelek, yang buruk, yang tidak suci hari ini, semua itu sebenarnya
dimulai dari sini dan terus berkembang menjadi satu suasana dan rasa dan kondisi daripada manusia yang memang makin hari makin kompleks. Nah, inilah kita belajar banyak hal dari ayat-ayat yang disampaikan kepada kita. Tetapi Allah bertanya lagi, tidak langsung menghakimi. Allah bertanya, siapa yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Lalu dijawab seterusnya oleh Adam seperti apa kita akan perhatikan. Tapi ayat ini sebenarnya Allah menginginkan yang pertama pengakuan dari Adam. Lalu yang kedua tanggung jawab dari seorang Adam karena dia sudah melenceng daripada Tuhan. Tetapi sudah perhatikan apa respon Adam. Di ayat yang ke-12, saudara perhatikan kalimat yang diucapkan oleh Adam. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Padahal ayat yang sebelumnya, kita sudah merenungkan itu minggu lalu, waktu Adam memakan itu, dia tentu bersama dengan Hawa. Yang sebelumnya, Hawa dicobai oleh iblis, dikatakan oleh kitab suci, bahwa Adam bersama dengan Hawa. Jadi, itu yang saya katakan, sebenarnya Adam tahu bahwa istrinya dicobai, tetapi dia biarkan. Supaya nanti kalau terjadi sesuatu, dia cuci tangan. Dan memang betul, setelah peristiwa itu, dia katakan di sini, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang kasih saya makan. Maka saya makan. Bukan karena dia tidak tahu buah itu adalah buah terlarang, tetapi karena keinginan dan kesadarannya, maka dia makan. Adam tidak dipaksa untuk makan. Satu. Yang kedua, Adam tahu bahwa buah itu adalah buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi dia tetap memakannya. Sekarang setelah ada akibat, dia mempersalahkan dua pihak. Yang pertama, perempuan. Yang kedua, Tuhan sendiri. Itu yang disalahkan. Coba perhatikan kalimatnya. Perempuan yang kasih saya, jadi saya makan. Perempuan yang disalahkan. Dia tidak ambil tanggung jawab sebagai kepala. Dia tidak menganggap perbuatannya itu sebagai sesuatu yang berdosa kepada Tuhan. Tapi dia salahkan perempuan. Bukan hanya perempuan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Saudara perhatikan permainan bahasanya. Secara tidak langsung, kenapa engkau simpan? Kenapa engkau tempatkan perempuan ini di sisiku? Kalau perempuan ini tak ada di sisiku, maka aku tak mungkin makan. Indah. Tetapi inilah manusia. Kedengarannya, oh benar juga ya, karena memang Tuhan yang tempatkan. Tetapi maknanya mendalam dengan penuh pembenaran diri. Tidak mengaku salah. Merasa diri tetap benar, walaupun sudah bersalah. Dia salahkan pasangannya. Dia tidak ambil tanggung jawab itu. Berapa banyak laki-laki hari ini sebagai suami memperlakukan istrinya begitu. Ketika ada dampak dari tindakannya, dia mulai cari alasan mengkambing hitamkan orang lain. Mengapa tidak berbesar hati belajar daripada persoalan dan pengalamannya? Tapi itulah sudah ada bibit itu sejak dari Taman Eden setelah manusia berdosa sampai hari ini keturunan Adam kaum pria memperlakukan hal yang sama. Susah sekali untuk merasa bahwa telah berdosa dan memegang tanggung jawab dan menerima konsekuensi daripada satu tindakan bodoh yang dilakukan oleh Adam dan juga termasuk laki-laki di zaman ini, dan itu sudah dari dulu sampai sekarang sampai Tuhan datang kembali. Tipikalnya kalau belum disucikan pikirannya, hatinya belum dibersihkan oleh Tuhan, selalu nuansanya akan begitu. Tapi saya harap kita belajar di dalam Kristus. Tuhan menyucikan pikiran, membersihkan hati. Lalu pada akhirnya kita tahu esensi seperti apa seorang laki-laki di dunia ini. Ini dalam konteks berumah tangga. Saudara, dia mempersalahkan pasangannya. Lebih tinggi lagi, siapa suruh engkau bahasa saya lebih bebas? Mengapa engkau tahu perempuan ini di sampingku? Saudara perhatikan, Tuhan pun dikambing hitamkan. Apa salah Tuhan di dalamnya? Bukankah engkau sendiri yang mengambil keputusan itu? Engkau tidak dipaksa. Engkau penuh kesadaran. Dalam pengadilan, orang dituntut kalau dia ambil keputusan dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan. Dan ini Adam lakukan. Kenapa engkau udah pikir akibatnya sebelum engkau makan? Mengapa engkau bertindak dengan kebodohanmu sebelum engkau memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, sesudahnya? Tapi itulah fakta yang ada sampai hari ini. Tapi apakah Adam saja? Mari kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Hawa kepada Tuhan. Ini juga sampai hari ini menggambarkan tabiat daripada perempuan. Ayat yang ke-13. Ular yang memperdayakan aku, maka aku makan. Adam persalahkan Hawa. Hawa persalahkan ular. Saling tolak bahela. Bahasa lebih bebasnya. Tidak mau aku salah.
tunjuk sana, tunjuk sini. Ular itu loh yang perdaya saya. Coba ular itu tidak maju saya. Ngapain engkau jatuh dalam rayuan iblis? Ngapain engkau membuka percakapan dialog dengannya? Padahal tidak ada kebaikan di situ. Tapi engkau mencoba-coba masuk dalam rayuannya. Engkau mencoba-coba jatuh dalam pencobaan. Inilah yang terjadi pada Hawa. Dua orang ini sama saja. Tak ada yang beres karena sudah dikuasai dosa. Saling menyalahkan. Memang kalau berkaitan dengan kronologi peristiwa itu, betul. Hawa digoda, diperdaya oleh iblis. Lalu Adam dikasih buah itu oleh Hawa. Betul. Tetapi bukan itu yang Tuhan cari. Apa solusinya? Apakah perkataanmu itu adalah solusi? Atau cari pembenaran? Supaya merasa, oh saya benar, lalu kalau bisa saya tidak dihukum. Kalau bisa saya tetap dipandang sebagai yang benar. Walaupun saya sudah berdosa, sudah melakukan pelanggaran hukum Allah. Tapi kalau bisa hukumannya jangan kepada saya, kepada dia saja. Lalu yang satu kepada dia saja. Lalu yang satu lagi kepada iblis sajalah. Cuci tangan atas apa yang terjadi. Mengkambing hitamkan. Mencari pembenaran. Itulah fakta yang ada. Saya beritahu. Sampai hari ini sekali lagi. Manusia tetap mempunyai tabiat itu. Kecuali Tuhan menolong, membersihkan, menjernihkan hati dan pikiran. Terus belajar bagaimana untuk bertanggung jawab dan selalu orientasi pada solusi. Selalu mencari kesenangan Allah, baru bisa hidup sesuai dengan kehendak hati Allah. Selama tidak seperti ini pemikirannya, jangan berharap. Tetap selalu seperti itulah. Orang yang tak mau belajar, maka dia akan dimakan oleh perbuatannya sendiri. Adam dan Hawa menjadi saksi daripada itu. Maka kita harus belajar. Nenek moyang kita saja seperti itu adanya. Apalagi kita. Adam dan Hawa dicipta oleh Tuhan dengan suci. Dalam kesucian. Dalam kebenaran. Pengenalan akan Allah yang sempurna. Tetapi jatuh juga. Apalagi kita yang sudah berdosa. Jangan pikir kebal. Maka Tuhan katakan sesuai dengan yang saya sampaikan minggu lalu juga. Berjaga-jaga. Waspada. Hati-hati. Hati-hati. Saudara, setelah mendengar semua itu, Allah mengambil keputusan. Di dalam ayat 14 sampai 19, kita membaca hukuman diberi yang pertama kepada iblis, perempuan, dan Adam. Semua dapat hukuman. Dan satu yang menarik daripada hukuman yang diberi itu, khususnya kepada manusia, ada di ayat yang ke-19 itu. Dikatakan kepada Adam istimewa, dan juga pasti Hawa ada di dalam, engkau akan bersusah payah untuk mencari makan. Tapi kalimat terakhir bagus. Mengingatkan asal usul kita. Dan engkau akan kembali ke tanah sebab engkau memang asal dari sana. Engkau akan kembali ke debu karena memang engkau datangnya daripada itu. Ini yang pernah saya katakan. Sehebat-hebat manusia, jangan sombong dengan kehebatanmu. Sebab kita tetap manusia. Kita asalnya dari debu tanah saja. Apa yang mau dibanggakan? Sekarang kita boleh mukul dada. Angkat kepala kepada Tuhan. Lupa semua yang Tuhan kerjakan. Tetapi ingat, kita pasti akan kembali ke asal kita. Tak ada yang kebal dengan kematian. Tapi sejelek-jeleknya manusia, dia adalah ciptaan Allah. Lebih tinggi daripada ciptaan yang lain. Yang saya maksudkan, manusia pasti ada sisi baiknya, ada sisi jeleknya. Bagaimana kedua sisi ini dimitigasi, dimanage sedemikian rupa supaya di dalam kehidupan ini ada keseimbangan. Dan di dalam perkenanan Tuhan, kita semua yang percaya kepada Allah dikatakan oleh firman Allah, makin hari makin banyak umat Kristus. Hati-hati juga dengan jargon, tagline, dan apalah yang disebutin oleh dunia ini. Salah satunya, be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Perkataan itu ada benarnya, tapi tidak sepenuhnya benar. Sama permainan daripada iblis sebelumnya. Dia mendatangkan perkataan yang ada kebohongannya. Tetapi di dalamnya dia sisipkan kebenarannya. Yang saya maksudkan dari bahasa-bahasa yang kita dengar hari-hari ini, yang nanti juga muncul dikit-dikit healing, dikit-dikit me time, dan dikit-dikit, ya inilah saya. Saudara kalau baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada konsep tentang sentralisasi pada diri. Tak ada.
Yang ada makin hari makin menyerupai Kristus. Bahasa saya dengan ini, makin hari makin menjadi versi terbaik daripada kehendak Allah. Bukan makin hari makin tinggal di dalam keakuan. Saudara, dunia ini penuh dengan godaan seperti itu. Kita rasa, oh bagus juga ya. Tapi itulah sekularisme. Kita dibuat tenang dengan bahasa-bahasa yang seolah-olah sepakat dengan kita. Yang memang dunia sepakat, tapi Tuhan tidak sepakat. Karena persamaan apa yang kita mau jodohkan antara kehendak Tuhan dengan kehendak dunia? Itu yang Tuhan katakan. Dan tak mungkin kita bisa paksakan konsep Tuhan untuk setuju dengan konsep dunia ini. Yang benar, makin hari makin serupa dengan Tuhan. Yang benar, kita harus menjadi versi terbaik dari kehendak Tuhan bagi kita. Bukan be yourself, itu beda. Saya tidak katakan itu total salah. Yang dimaksudkan mungkin kalau supaya tidak jadi orang lain. Tetap jadi diri dalam konteks bahwa ya saya memang tampilannya sederhana begini kok. Pakaian saya ya biasa saja. Tapi inilah saya. Oke, kalau yang itu tidak masalah. Justru itulah nilai yang Tuhan inginkan. Tapi persoalannya, banyak kali orang bersembunyi di kalimat itu. Jadilah dirimu sendiri. Lalu, ya saya memang mulut ceplos-ceplos. Memang mulut suka maki. Suka ngomong kata-kata yang ya gak bagus-bagus. Tapi ya itulah saya. Pembenaran sama seperti Adam dan Hawa. Saya kalau bangun itu kesiangan. Sampai lambat pergi sekolah. Sampai kalau pergi kerja, lambat 10 menit, 5 menit. Ya itulah saya. Ini kan pembenaran. Dan Tuhan tidak memandang hal yang begini sebagai satu kebenaran yang harus kita pertahankan. Bukan. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Jangan hal yang salah kita mencari bahasa yang cocok untuk membenarkan kita sama seperti Adam dan Hawa ini. Tak bisa. Kalau ada hal yang bisa diubah, harus diubah. Ada hal-hal yang tak bisa ubah. Saya contohkan. Ini satu kelemahan saya. Saudara kalau ngomong, saya tidak malu hari ini. Kalau saudara dengar saya ngomong, kadang saya tidak jelas. Dan saya tidak bisa mengubah ini. Haruskah saya paksakan diri harus bisa ngomong? Seperti saudara yang ngomong kalau bagus? Tak mungkin. Tapi saya harus menerima diri saya. Ini kalau mungkin seperti itu bagus. Tapi kalau saya dari rumah ke sini, saya butuh waktu 1 jam jalan kaki, kadang nyekel. Tiap minggu saya jalan kaki. Lalu saudara lihat dan orang lain lihat, loh kok Pak gimana jalan kaki? Tidak pakai sandal lagi. Pakai tongkat kayak orang. Mungkin ada yang berpikir aneh-aneh. Orang yang mungkin tidak tahu, ini pemulung dari mana? Hati-hati jangan sampai nanti dia sengaja lihat ada sesuatu, dia sehingga ambil sesuatu dari kita. Lalu saya harus dengarkan kata-kata seperti itu. Tak mungkin. Karena prinsip saya pikir prinsip saudara harus demikian. Bagaimana kita harus menjadi versi terbaik daripada Tuhan. Bukan jadi versi terbaik dari apa kata orang. Kita hidup jangan berdasarkan opini manusia. Jangan berdasarkan keinginan dunia. Seringkali kita akan sakit hati. Seringkali akan menjadi kecewa. Berapa banyak orang yang tidak mengerti arti hidup seperti ini. Sehingga kebahagiaannya digantungkan pada apa kata pasangannya. Saya katakan ini harus dijaga dalam berumah tangga. Tapi kebahagiaan kita jangan digantungkan pada manusia. Berapa banyak orang yang menggantungkan hidupnya berdasarkan like. Dia bahagia kalau like-nya banyak, view-nya banyak. Bahagia kalau banyak follower. Happy kalau dapat pujian. Orang yang begini belum selesai dengan dirinya. Dan belum punya koneksi yang oke dengan Tuhan. Maka ketentuan kebahagiaannya ada pada yang levelnya horizontal. Kenapa tidak pakai level yang lebih tinggi? Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Level yang tinggi itulah, yang vertikal itulah yang harusnya kita pegang kuat. Bukan level yang di bawah sini. Dan kalau kita pegang yang seperti ini, makin hari makin menyerupai Kristus. Dan di dalamnya Tuhan bilang, bahkan mengasihi sesama, sama seperti mengasihi diri. Dan ini berorientasi bagaimana mempermuliakan Tuhan. Bukan mencari kesenangan sesaat dan duniawi ini. Bukan. Ini yang Tuhan maksudkan dari firman-Nya kepada kita, saudara. Supaya kita belajar bahwa memang hidup ini demikian adanya. Tetapi sekali lagi, nilai apa yang kita pegang, prinsip hidup seperti apa yang kita pegang teguh sampai hari ini. Karena nilai hidup, prinsip hidup itu akan mendrive kehidupan kita. Kita akan seperti apa? Sekali lagi, prinsip kita harus menjadi versi terbaik daripada kehendak Tuhan. Kalau sudah begini prinsipnya,
pastilah dalam pekerjaan juga beres. Dalam studi juga oke. Dalam pelayanan, dalam keluarga, semua jadi oke. Mengapa? Karena kiblat kita ada paling tinggi. Standarnya kita pakai yang paling tinggi. Maka yang di bawah ini akan ngikut semua. Saya contohkan. Kalau kita mengerti bagaimana berkat waktu Tuhan beri kepada kita sebagai satu anugerah, kesempatan dan tanggung jawab, maka kita tahu mempergunakan waktu dengan baik. Kalau kita mengerti bahwa pekerjaan adalah berkat daripada Tuhan, usaha adalah berkat daripada Tuhan, maka waktu kita melakukannya, kita melakukan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Di dalam pekerjaan pun jadi berkat. Di dalam usaha pun jadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Tidak ada neko-neko. Tidak ada bengkok sana, bengkok sini. Melakukan semua versi terbaik yang Tuhan inginkan. Dalam keluarga juga begitu. Kalau sudah seperti ini prinsipnya, meminimalisir hal-hal yang sepele, hal-hal yang remeh-temeh. Saya tidak mengatakan tak ada masalah. Ini terlalu perfect, terlalu idealis. Tidak. Tapi peganglah prinsip yang paling tinggi. Dan biarkanlah hidup ini mengalir. Tapi dalam konsep ini, jangan nuntut orang lain. Lihat diri. Adam dan Hawa nuntut pihak lain. Adam nuntut Hawa, Hawa nuntut iblis. Tapi kalau dia bisa sebenarnya lihat ke dalam, saya harus berubah. Saya harus bertanggung jawab. Saya yang berdosa kepada Allah. Memang dia berdosa. Tapi ngapain engkau lirik matamu ke sana? Engkau sendiri aja tidak becus. Engkau pun berdosa. Mengapa engkau tak mengaku, Tuhan, aku telah makan buah dari pohon itu. Ampunilah aku. Tuhan tanya, iya, itu perempuan yang kau tempatkan. Manusia begitu. Tapi kalau dia belajar, dan kita juga belajar, saya kira esensi daripada kehidupan, inti daripada kehidupan, kita akan temukan. Dan tadi saya katakan di ayat 19, debu kembali ke debu. Ayat ini muncul pertama kali pasca manusia jatuh ke dalam dosa. Sebagai akibat daripada dosa, maka manusia pasti akan mati. Sebelumnya tidak ada. Memang Tuhan katakan manusia dibentuk oleh Allah dari debu. Tapi tidak ada dalam ayat itu bahwa yang sudah dicipta ini akan mati. Setelah manusia berdosa kepada Tuhan, muncul ayat 19. Manusia, engkau tak tahu diri, engkau akan kembali ke asalmu. Tapi saya beritahu berita baiknya kepada saudara. Tuhan datang dengan penghukuman kepada Adam dan Hawa. Tapi sekaligus datang dengan anugerah. Kita akan coba perhatikan hal ini dari Kejadian pasal 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, hai iblis, dan perempuan ini. Antara keturunanmu, hai iblis, dan keturunan daripada perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu iblis, dan engkau, hai iblis, akan meremukkan tumitnya. Bukan kepalanya, tumitnya. Kita coba perhatikan 3 hal dari ayat ini. Yang pertama, di dalam ayat itu dikatakan permusuhan terjadi antara keturunan iblis dan keturunan daripada perempuan. Kata keturunan di dalam teks aslinya, di dalam bahasa Ibraninya adalah zera. Zera, lalu di dalam terjemahan Septuaginta, Alkitab bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, menggunakan kata spermatos, dari asal kata sperma, diterjemahkan ke dalam bahasa kita, kadang langsung bisa sebagai sperma, kadang bisa diterjemahkan sebagai benih. Ini pula yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai seed, sebagai benih atau keturunan. Jadi benih perempuan, itulah yang akan meremukkan kepala daripada si iblis. Lalu saudara perhatikan, ada yang menarik dari kata yang digunakan. Benih secara biologis tidak mungkin datang daripada perempuan. Tak ada itu. Benih datangnya dari pihak laki-laki. Ketika benih bersatu dengan sel telur, maka muncullah saya dan saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan, benih itu datangnya dari pihak perempuan, bukan dari pihak laki-laki. Yang pertama, karena penentu daripada kejatuhan manusia bukan Hawa, tetapi Adam. Maka Adam sebagai kepala, kalau benihnya datang daripada Adam juga, tidak mungkin ada keselamatan. Semua sudah berdosa. Saya dan saudara berdosa oleh karena proses perwakilan dosa turun-temurun dari atas sampai hari ini kepada kita.
Maka tidak mungkin ada yang datang dari benih laki-laki itu bisa untuk memenuhi janji daripada Tuhan ini. Tidak mungkin. Maka untuk memutuskan benih itu datang harus dari perempuan. Tetapi pertanyaannya, secara biologis bagaimana mungkin perempuan menghasilkan benih? Ini satu rahasia ilahi yang bahkan sebelum Tuhan genapkan di atas kayu salib sudah dinubuatkan. Bahkan pasca kejatuhan manusia, dalam peristiwa momen yang sama sudah diberikan janji itu. Maka Kejadian pasal 3 ayat 15 ini dikenal sebagai proto-evangelion. Itu dari bahasa Yunani, proto yang pertama atau induk. Evangelion adalah Injil, kabar baik. Kabar baik yang pertama muncul di ayat 15 ini. Ketika Tuhan menyampaikan pertentangan antara iblis dan perempuan, Tuhan sampaikan janji dan kabar baik yang begitu ajaib bagi saya dan saudara. Minggu depan kita akan lebih dalam di ayat 21. Tapi hari ini kita coba fokus di ayat yang ke-15 ini. Jadi benih itu tidak mungkin datang dari pihak laki-laki. Tak mungkin. Tetapi di pihak lain Allah melakukan dengan caranya sendiri. Ini yang tidak mungkin dipahami oleh dunia. Dunia ingin supaya sesuai dengan pemahamannya. Tapi siapa yang bisa memberikan pikirannya kepada Tuhan? Siapa yang bisa memberi nasihat kepada Allah? Paulus di dalam merenungkan begitu dalam akan hal ini. Lalu dia sampai pada satu kesimpulan. Oh, alangkah dalamnya hikmat dan pengetahuan Allah dan kekayaan Allah. Sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sungguh tak bisa terselidiki keputusan-keputusannya. Sekarang manusia mau coba putuskan. Mau coba nilai rencana agung Allah. Tak mungkin. Maka keselamatan hanya bisa kalau datang mencari apa yang Tuhan inginkan. Tentu dalam firman-Nya. Manusia tak mungkin menambahkan sesuatu kepada Allah. Siapa kita bisa mengintervensi Sang Pencipta? Engkau tanah liat, engkau tahu diri lah, engkau tidak ada apanya. Dengan gagah badan sehat, oke. Dengan gagah dompet tebal, dengan gagah ketenaran, popularitas di mana-mana. Ingat, satu saat engkau tinggalkan semua itu, engkau bawa ke liang kubur, tidak bawa apa-apa. Ada satu gambar yang saya lihat beberapa waktu lalu. Itu dalam bahasa Inggris, tapi tulisannya kurang lebih seperti ini. Ada malaikat, ini gambar saja, tapi poinnya yang ingin saya sampaikan. Menjaga kubur, kemudian ada datang 1 jutawan, membawa koper, membawa uangnya yang banyak, untuk memasuk kubur. Tapi malaikat, engkau tidak boleh bawa itu. Engkau hanya bisa bawa dirimu ke dalam. Poinnya adalah, apa yang kita mau banggakan. Maka selama kita hidup, mari kita melakukan yang terbaik. Versi Tuhan, jangan versi yang lain. Saya tidak abaikan tentang emosi dan pikiran kita, tidak. Saya tidak abaikan apa yang kita rasakan, tidak. Tetapi mari kita belajar menaklukkan semua itu di bawah kehendak Tuhan. Sudah belajar bagaimana kematian Tuhan di atas kayu salib. Maka sekarang kalau ada yang bertanya kepada saya, dan berkata kepada saya, harga diri saya terlalu tinggi. Saya bertanya balik. Dan saya terus merenungkan itu. Kalau secara manusia aja, saya pikir, dan banyak pikir nanti. Tapi saya belajar satu hal dari itu. Berapa besar dan berapa tinggi harga diri saya ini? Dan berapa tinggi harga diri saudara? Saudara perhatikan Tuhan Yesus di kayu salib. Siapa yang disalib? Manusia biasa? Manusia berdosa? Manusia hamba? Tidak. Dia pemilik dari segalanya. Dia kalau mau cabut nyawa aja terlalu mudah. Dia bisa hidupkan, apalagi matikan lebih gampang. Manusia bisa matikan, tapi tidak bisa hidupkan. Jadi yang sulit itu adalah hidupkan yang mati. Bukan matikan yang hidup. Tapi yang tidak bisa dilakukan manusia, dilakukan oleh Tuhan. Jadi apa yang dia tidak punya? Tapi dia belajar, bukan belajar. Dia memberikan yang terbaik. Supaya saya dan saudara belajar daripadanya. Dia tahu apa tujuan datang ke dunia ini. Bukan karena dia tidak punya apa. Bukan. Maka satu-satunya pemimpin yang menggemparkan dunia, yang menggoncang dunia, yang dengan pengikut terbanyak hari ini adalah Yesus yang mati di kayu salib. Dia tidak punya senjata. Dia tidak punya istana. Dia tidak punya prajurit. Dia tidak punya pertahanan seperti yang dipunyai dunia. Tapi di mana-mana tempat namanya diagungkan. Itu artinya menghambakan diri kepada Allah, mengetahui esensi daripada hidup semestinya. Mari kita coba melihat dari sisi yang lain akan setiap peristiwa yang kita alami. Kita belajar dari Adam dan Hawa yang sudah seperti itu. Saudara, keturunannya tidak mungkin bisa untuk menolong.
Tuhan membuat caranya sendiri. Caranya dijelaskan oleh firman Tuhan. Perempuan muda mengandung. Itu disebut dalam Matius pasal 1. Parthenos. Itu seorang gadis yang belum tersentuh laki-laki. Dari situlah Tuhan akan mendatangkan sang pembebas. Juru selamat. Satu-satunya manusia yang datang ke dunia ini tanpa papa secara biologis. Yang mengalami proses persalinan biasa seperti manusia adalah Tuhan Yesus. Adam dan Hawa, Adam langsung dicipta, tidak ada papa mama. Itu juga satu keunikan tersendiri. Adam dicipta dari tulang rusuk Adam. Hawa dicipta dari tulang rusuk Adam. Tapi Yesus datang ke dunia melalui proses persalinan sama seperti kita. Dikandung 9 bulan, lahir seperti manusia biasa, tapi tak punya papa biologis. Tidak punya papa biologis. Mengapa harus demikian? Untuk menggenapi janji Tuhan di ayat 15. Keturunannya, keturunan perempuan itulah yang akan datang. Itu satu hal. Lalu yang kedua, tadi saya katakan 3. Antara keturunanmu dan keturunannya. Lalu dilanjutkan, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Saudara, ada lagu, pujiku di setiap waktu. Pujihu. Hu itu dari bahasa langsung, bahasa Ibrani. Adalah kata ganti orang ketiga untuk maskulin, untuk laki-laki. Hu. Puji dia. Hu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita adalah dia. Tapi dia itu langsung tertuju kepada laki-laki. Kalau kepada perempuan, itu adalah he. Jadi hu untuk maskulin, he untuk feminin atau untuk perempuan. Itu clear. Dalam bahasa Inggris juga demikian. Ada perbedaan. Juga dalam bahasa Yunani sebenarnya ada beda juga. Autos dan aute. Autos laki-laki, aute perempuan. Dalam bahasa Inggris, he itu pasti kepada laki-laki. She kepada perempuan. Nah, kalau orang yang tidak paham itu ya susah untuk menjelaskan. Tapi dalam bahasa kita tidak ada pembeda. Nah itu kadang agak susah. Dia bisa kepada laki-laki, dia bisa kepada perempuan. Tetapi katanya tidak bisa langsung dibedakan. Kecuali kita face to face begini atau nanti menceritakan sesuatu seseorang. Lalu bisa mendeskripsikan ini siapa, perempuan atau laki-laki. Tapi kata aja tidak bisa. Dalam bahasa Ibrani, satu kata cukup untuk mendeskripsikan ini laki-laki atau perempuan. Dan dalam tulisan aslinya, ternyata bukan ditulis keturunannya akan meremukkan. Bukan. Di situ tertulis, dia akan meremukkan kepalamu. Sebelumnya, Tuhan sudah katakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Itu tunggal. Keturunannya itu tunggal. Pada kita sebenarnya jamak, umatnya jamak, tapi tunggal saja yang dimaksudkan. Kemudian ditegaskan lagi, setelah itu, kalau terjemahan literalnya, dia akan meremukkan kepalamu. Saya bisa mengerti mengapa LAI 74 menerjemahkan sebagai keturunan. Karena kalau pakai kata dia nanti kita agak bingung. Karena di situ ada beberapa pihak yang disebutkan. Maka supaya tidak menimbulkan kebingungan itu, lebih baik langsung ambil aja keturunannya. Karena sebelumnya ada kata itu, keturunannya. Tapi kalau mau diterjemahkan lebih, supaya kita lihat literalnya, dia, yaitu keturunan perempuan, akan meremukkan kepalamu. Ini menggambarkan bahwa dia yang akan datang adalah manusia, bukan malaikat. Bukan setengah malaikat, bukan setengah manusia. Sungguh-sungguh manusia. Karena perempuan itu adalah manusia sejati, maka nanti yang datang harus manusia sejati untuk meremukkan kepala daripada si ular. Sudah perhatikan, ini penekanannya jelas kan, clear sekali. Mungkin dalam bahasa Indonesia kurang, tapi dalam bahasa aslinya memang begitu adanya. Jadi langsung tertuju spesifik pada satu orang saja. Dan terus dinantikan siapa. Waktu Kain lahir, Adam dan Hawa pikir itulah yang dijanjikan. Ternyata Kain membunuh adiknya. Tidak jadi, bukan ini yang dijanjikan. Terus begitu dinanti. Sampai setelahnya Tuhan datang. Oh ternyata ini yang dijanji. Dan saudara melihat itu, kita semua ada di sini karena pengorbanan Tuhan. Yang dijanji sudah datang. Dan yang sudah datang telah memberi keselamatan kepada kita. Poin yang kedua. Yang ketiga dari ayat itu. Dikatakan bahwa dia yaitu keturunan daripada perempuan akan meremukkan. Bahwa iblis akan meremukkan tumit daripada keturunannya. Dan dia yang akan datang itu akan meremukkan kepala daripada si iblis. Itu pertentangan antara remuknya kepala dan remuknya tumit. Ular kalau kepalanya diremukkan, tidak akan hidup lagi. Pasti mati. Paling kelepak-kelepak aja. Tinggal tunggu waktu mati.
Manusia kalau digigit tumitnya, kecuali yang berbisa pasti mati. Tapi kalau cepat tertolong tidak mati. Tapi poinnya ini disampaikan, bukan masalah bisa atau tidak, kan tidak disebut itu ular bisa atau tidak. Poinnya di situ, nanti tumit daripada si keturunan itu akan digigit oleh ular. Akan dipagut oleh iblis. Pincang, sakit, tetapi tidak mematikan. Itu sebenarnya gambaran di atas kayu salib. Gambaran di atas kayu salib. Di atas kayu salib, iblis pikir dia menang. Oleh Yesus sudah mati. Tapi ternyata hari ketiga Yesus bangkit. Mengalahkan iblis, mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan maut, mengalahkan semua yang menjadi penghalang. Dalam darah Yesus. Dalam nama Yesus. Tapi dengan kemenangan itu, kepala iblis dihancurkan. Dia sekarang sekarat. Tinggal tunggu waktu kapan Tuhan datang untuk hakiminya. Sekaligus hakimi dunia ini. Jadi 3 hal itu penting sekali. Tuhan menjanjikan bahwa keturunannya sudah datang. Dan setelah datang, dia menyelesaikan yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Disinilah kita melihat, kita mendengar, kita merasakan anugerah yang begitu besar tercurah melimpah kepada manusia yang berdosa tak main-main kepada Allah. Anugerah melimpah bagi pendosa besar. Kalau anugerah sudah dilimpahkan, kita mendapatkan anugerah daripada Allah. Bolehkah kita mempermainkan hidup? Berkanjang dalam dosa, hidup sesuka-suka hati? Saya jawab sesuai firman Tuhan, tidak boleh sama sekali. Kita tidak boleh mempermainkan anugerah Allah. Sama seperti ketika ada orang baik hati kepada kita, kita tahu cara berterima kasih. Tapi saya tambah lagi, lebih daripada itu. Tuhan bukan hanya sekedar baik hati, dia limpahi anugerahnya kepada kita. Anugerah itu adalah pemberian kepada seseorang yang tidak layak menerimanya. Itu anugerah. Siapa di antara kita yang layak menerima anugerah keselamatan? Semua kita hanya layak untuk kematian. Semua kita hanya layak untuk kebinasaan di dalam neraka. Kekal selama-lamanya. Tapi Tuhan ambil kita dari situ. Menyelamatkan kita. Menghidupkan kita kembali. Membawa kita pada relasi yang sebelumnya dihancurkan. Dipulihkan relasi kita dengan Allah. Tidak boleh kita main-main dengan anugerahnya. Jangan. Itu sebabnya selagi di dalam raga ini ada nyawa, ada nafas, ada kehidupan. Pakai untuk muliakan Tuhan. Pakai. Hakikat daripada firman Tuhan. Soli Deo Gloria.